Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rasi. Ketemu lagi sama Agus ya untuk kesempatan siang kali ini. Seperti janji saya di pagi tadi, kita bakal ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Abdul Hakam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Oke, baik. Dokter, mungkin juga para pendengar Radio Rasi FM juga belum tahu ya Dr. Abdul Hakam ini di RSUD Dr. Saidiman Magetan itu tugasnya di apa, terus prakteknya di mana? Mungkin lebih kenalan dulu ya dok ya. Iya, terima kasih. Nama saya Dr. Abdul Hakam Mubarak, spesialis bedah. Jadi saya tugas di Rumah Sakit Dr. Saidiman di bagian bedah. Gitu. Nah, tentunya untuk kesempatan siang kali ini dok ya, kita bicara dengan gangren diabetik ya. Pastinya kalau bicara dengan diabetik pastinya berjurusan ke diabetes ya dok ya. Iya, mungkin belum tahu nih para pendengar Radio Rasi FM Magetan yang namanya gangren diabetik ini seperti apa sih dok? Mungkin bisa langsung dijelaskan gitu. Iya, terima kasih. Jadi gangren diabetik adalah suatu gangren atau kematian dari jaringan tubuh, bagian dari tubuh kita sebagian ya, yang disebabkan oleh komplikasi dari penyakit diabetes mellitus ya. Karena penyakit DM ini ya, diabetik ini itu kan menyebabkan adanya gangguan pada pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah terutama di bagian yang ujung-ujung dari bagian tubuh kita, misalkan di kaki atau di tangan, itu kan kecil pembuluh darahnya ya. Lah, diabetik ini menyebabkan pembuluh darah itu mengecil. Ya, mengecil, terus selain itu juga menyebabkan terjadinya suatu sumbatan. Ya, jadi kan ada sumbatan di pembuluh darah ini yang menyebabkan aliran darah yang ke ujung-ujung ya, ke kaki atau ke tangan yang sering itu tidak dapat nutrisi atau oksigen ya, sehingga semakin lama kan menjadi mati jadi gangren ya, seperti itu. Nah, untuk yang sudah paling parah sendiri apakah ada tindakan khusus gitu dok sebenarnya? Iya, kalau memang sudah terjadi gangren ya, terutama apalagi kalau gangren bisa menghitam ya, atau menjadi infeksi atau bengkak dan bernanah. Kalau sudah menghitam atau bengkak dan bernanah seperti itu ya, mau nggak mau harus kita bersihkan, karena kalau tidak dibersihkan atau ada tindakan bedah itu akan menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut ya, bisa tambah naik biasanya lukanya ya. Semakin lama bisa nanti kalau nggak tangani secara cepat ya bisa terjadi amputasi atau mungkin ya pemotongan bagian jaringan tubuh sebagian. Nah, apakah nanti kalau mungkin sudah terkena diabetik ini ya dok ya, apakah ada tanda-tanda mungkin awal mulanya terjadinya infeksi atau mungkin timbulnya warna hitam tadi dok? Iya, jadi kan memang untuk DM ya atau diabetik ini kan salah satu komplikasinya kan ada namanya itu neuropati atau angiopati. Jadi neuropati itu hilangnya sensasi mungkin gangguan pada saraf-sarafnya, sehingga sensasi rasa misalkan nyeri itu hilang pada ujung-ujungnya itu. Jadi kalau kita misalkan kita dijiwit ya, itu tidak akan terasa sama sekali karena mati rasa ya dok. Iya benar, karena ada gangguan dari neuropati akibat komplikasi dari diabetik itu. Yang kedua ada namanya itu angiopati. Jadi angiopati itu adanya sumbatan di pembuluh darah itu ya, sehingga menyebabkan aliran darah yang ke bagian jaringan yang bagian distal atau ujung itu kan tidak dapat makanan, dapat nutrisi, tidak dapat oksigen ya, sehingga semakin lama semakin jadi infeksi sehingga nggak terasa, tahu-tahu sudah membesar ya, bengkak, infeksi, bernanah maupun jadi hitam.
Nah, tanda-tandanya tadi seperti itu ya. Jadi tidak terasa awalnya itu, terus mungkin misalkan di kaki gitu ya. Kalau kita jalan ya, mungkin kesandung atau kena batu, kena paku tidak terasa sama sekali. Tahu-tahu sudah ada luka di sana. Gitu. Jadi kalau orang yang sudah menderita diabetes ini, kalau diabetesnya basah, kalau punya luka sembuhnya lama gitu ya dok ya? Iya. Jadi kan memang ada yang membagi itu diabetes ada dua ya, ada yang basah, ada yang kering ya. Kalau yang kering ya karena sumbatan itu tahu-tahu sudah itu menghitam jari-jarinya itu. Lah kalau yang basah itu ya bengkak ya. Terus kalau ada kuman yang masuk ke sana terjadi infeksi bernanah seperti itu. Kalau udah seperti itu ya sebaiknya ya ditangani, ada perlu tindakan. Nah, untuk biasanya kan tergantung dengan tekanan gula darah di dalam tubuh ya dok ya. Biasanya rata-rata itu paling sering terjadinya luka lebam seperti hitam ini dan juga bernanah ini biasanya kadar gulanya berapa sih dok rata-rata ini biasanya dari pasien dari Rumah Sakit Saidiman Magetan? Jadi gini kan, komplikasi terjadinya luka atau gangren di penyakit pada pasien atau penderita diabetes itu kan tidak secara langsung. Jadi karena itu sudah lama sekali, sudah kronis, sudah tahunan. Ya kalau misalkan sekarang tahunnya itu berarti sebenarnya itu sudah lama menderita diabetes gitu. Iya. Sehingga akhirnya terjadi komplikasi yang tadi saya sampaikan tadi. Lah untuk masalah kadar gulanya kan tidak mesti, sebenarnya kan kalau terkontrol kan antara 70 sampai 120 atau 30 itu kan dalam batas normalnya. Kalau lebih dari itu ya kalau bisa ya untuk itu kontrol teratur ya supaya kalau terjadi luka itu gampang sekali untuk penyembuhannya. Oh gitu, baik dokter. Terima kasih sudah memberikan wawasan sedikit kepada pendengar Radio Rahasia FM Magetan. Dan untuk Anda yang mau bertanya silahkan bisa langsung telepon ya, mumpung ada spesialis nih Sobat Rahasia mengenai diabetes ya. Anda bisa langsung telepon di 896137 atau bisa komen di X-Space Radio Sobat Rahasia. Jadi kita bakal ngobrol lagi setelah jeda berikut ini. Tetap merapat terus bersama Radio Rahasia FM Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sotrasi masih ditemenin sama Agus dan juga Dr. Abdul Hakam Mubarak ya Sotrasi. Nah kali ini masih membahas mengenai yang namanya DM tadi bukan DM chat ya Pak dok ya. Tapi ini yaitu namanya penyakit yang harus kita tahu juga nih ya dok ya, diabetes ini. Nah tentunya bicara soal diabetes lagi nih dok ya, mungkin kalau orang yang sudah menderita diabetes ya kan sudah dinyatakan bahwanya kadar gulanya sudah naik ya dok ya. Apa saja nih yang harus dilakukan nih dok? Apakah harus menghindari makanan-makanan tertentu atau mungkin harus check up-nya berapa bulan sekali sih dok? Iya. Kalau untuk diabetik kan apalagi kalau misalkan ini yang masih belum ada komplikasi ya, memang dianjurkan untuk hidup secara sehat. Lah maksudnya hidup secara sehat ini yang pertama ya harus makanan yang bergizi ya, jadi rendah kadar gula ya, terus yang garam juga dikurangi ya, kemudian olahraga yang teratur ya, minimal 30 menit sehari ya, jalan atau mungkin lari-lari kecil gitu. Selanjutnya adalah menjaga obesitas itu jangan sampai terjadi, jadi menjaga berat badan kita ya, karena itu juga akan mempengaruhi. Kemudian selanjutnya adalah check up secara rutin. Ya supaya kadar gulanya itu terkontrol ya, sehingga tidak menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti gangren tadi. Kemudian selanjutnya adalah merokok juga ya, merokok, karena merokok ini gampang sekali menyebabkan itu pembuluh darah kan akan mengecil, sehingga asupan oksigen atau nutrisi yang ke bagian tubuh yang paling ujung-ujung ya, itu kecil pembuluh darahnya kalau menyempit sehingga gampang sekali terjadi gangren. Seperti itu. Oh gitu. Nah ini sudah ada yang bertanya nih dok dari pendengar Radio Rahasia FM di rumahnya tindak pada Mbak Lilis. Nah tadi itu ada orang yang lari-lari di depan rumah. Nah karena katanya kena peso nih dok, dan kena jarinya. Ini nggak bisa berhenti, darahnya sudah saya kasih alkohol. Apakah orang itu juga terkena seperti diabetes sih dok sebenarnya?
Bisa ya bisa enggak ya, karena kalau misalkan jari itu ya kena pisau ya tadi. Itu kalau memang pernah mengenai pembuluh darah ya, misalkan cabang dari arteri atau vena yang agak besar kan memang sulit untuk berhenti pembuluh darahnya itu. Oh gitu. Ya, jadi kalau memang terjadi seperti itu ya mungkin sementara dibebat tekan saja ya di tempat lokasi yang luka itu ya, dibersihkan ya, kemudian dibebat yang agak kencang gitu ya, diharapkan nanti akan terjadi pembekuan dari aliran darah ya, sehingga bisa berhenti perdarahannya seperti itu. Kalau untuk diabetes biasanya sih kalau ada perdarahan ya biasa sih nggak akan sering mengucur terus gitu, enggak ya. Gitu. Oke. Nah, ini sudah ada lagi yang bertanya, dokter mau tanya, apakah kalau sudah kena gula darah itu kadar gula ya kan. Ini bisa sembuh total atau cuma gulanya turun? Tapi kalau sudah dikomplikasi lebih susah sembuhnya ya dok ya. Apakah harus diet kalau gula rendah? Apakah harus makan manis apa buah manis gitu? Kalau gula saya 105 apakah kurang atau lebih gitu dok? Ada Bu Sri Huning yang ada di Sultan KPR Sabri. Iya, memang kalau sudah kan diabetes itu kan karena penyebabnya kan karena hormon insulin yang tidak normal. Ya, dan itu disebabkan karena ada kerusakan dari pankreas atau beta pankreas yang menghasilkan dari hormon insulin itu, di mana hormon ini kan akan mengatur kadar gula yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sehingga kalau ada kerusakan di hormon di pankreas itu yang menghasilkan hormon itu rusak, biasanya memang akan sulit sembuh totalnya. Ya, jadi memang harus tergantung dari itu insulin ya, ataupun dari obat-obatan oral, ataupun dengan pola hidup yang sehat. Iya, dengan makanan yang mengurangi makanan mengandung itu gula ya, gitu. Karbohidrat istilahnya seperti itu. Nah tadi seperti yang sudah ditanyakan Bu Sri Huning ya dok ya, apakah orang yang kekurangan gula itu apakah harus mengkonsumsi gula? Iya, memang kalau orang yang sudah kena diabetik itu kan bisa tinggi sekali kadarnya, bisa rendah. Nah kalau memang itu rendah, biasanya gejala-gejalanya itu akan keringat dingin ya, sampai kesadarannya itu menurun. Kalau sudah ada tanda-tanda ke arah sana ya memang secepatnya minum yang manis-manis dan hangat ya, supaya bisa langsung diserap ke dalam tubuh. Jika naik lagi, kesadarannya juga akan naik lagi. Nah, kita kembali lagi ke tema kita yaitu gangren ya dok ya. Mungkin tadi dokter sudah menyampaikan bahwasannya ada gangren yang kering dan juga basah. Nah, apakah faktor 2 itu juga dari faktor keturunan juga sih dok? Ya, salah satu penyebab dari diabetik itu kan keturunan, salah satunya. Kalau memang ada keluarganya yang mungkin kakeknya atau orang tuanya yang punya riwayat diabetik itu, kemungkinan tetap ada. Oh gitu. Jadi kalau untuk gangrennya kan karena memang ada gangguan dari aliran darahnya itu, karena komplikasi dari diabetiknya ya. Oh gitu. Jadi yang keturunan itu menyebabkan diabetiknya itu sendiri. Gitu. Dari diabetik nanti kalau tidak terkontrol ya, sehingga menyebabkan gangren seperti itu. Jadi kalau keluarganya ya kena diabetes kering, otomatis tidak pasti anaknya nanti kena diabetes kering ya dok ya? Tidak pasti. Kadang ada, kadang ada yang. Gitu, baik. Nah tentunya ya dok ya, untuk bicara soal gangren yang basah ya dok ya, pastinya dokter tadi sudah menjelaskan bahwasannya di sela-sela jari atau mungkin kaki ya dok ya, yang sering terjangkit ya, atau mungkin sering kena luka ya dok ya. Apakah nanti setelah melakukan tindakan ada terapi khusus enggak sih dok kalau sudah keluar nanahnya gitu? Ya, kalau sudah terjadi gangren ya, apakah itu kering maupun basah tadi ya, itu mau nggak mau harus ada tindakan. Nah, yang pertama ya kita bersihkan dulu. Jadi kita bersihkan, seumpama lumayan besar ya, infeksinya juga hebat ya di rumah sakit ya, karena kan untuk membersihkan harus perlu pembiusan. Jadi kita bersihkan, kita buang jaringan-jaringan yang mati, yang hitam apapun, yang jaringan yang sudah mati yang menyebabkan mungkin nanah yang berbau seperti itu. Nah, setelah dibersihkan, perlu ada perawatan selanjutnya ya, harus perawatan rutin seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari kadar gulanya itu sendiri itu harus terkontrol, jangan sampai rendah maupun tinggi. Karena kalau tengah atau tinggi kan juga menyebabkan aliran
nutrisi ya, oksigenasi yang ke dalam luka itu kan berkurang juga, sehingga akan memperlambat nanti penyembuhannya. Dan selanjutnya adalah nutrisinya atau makanan. Ya, jadi harus makanan yang tadi saya sampaikan tadi, harus yang rendah gula dan tinggi protein. Karena kalau untuk penyembuhan luka itu kan dibutuhkan protein yang tinggi. Gitu. Jadi harus misalkan di rumah sakit kan nanti biasanya kita akan kolaborasi, jadi antara dokter bedah, dokter penyakit dalam atau ahli gizi. Hingga nanti ahli gizi akan menyampaikan makan makanan apa saja yang dipantang dan makan apa saja yang harus dimakan supaya dihindari juga supaya penyembuhannya lebih cepat. Nah, mungkin para pendengar juga pengen tahu sih dok, makanan yang berisiko berat untuk orang yang menderita diabetes ini apa saja sih dok, makanan yang mungkin berisikonya cepat gitu loh dok? Yang pasti makanan yang karbohidrat ya, jadi yang manis-manis, yang mengandung tepung-tepung ya, jadi mungkin goreng-gorengan ya, gitu. Itu kalau bisa dikurangi ya. Terus manis-manis, makanan yang manis-manis itu dikurangi. Gitu, oke, baik dok. Dan tentunya bicara soal penyebab dan faktor dari risiko gangren diabetes ini dok, apa saja sih dok sebenarnya? Ya, tadi kalau untuk penyebabnya seperti saya sampaikan tadi kan, jadi memang salah satunya adalah keturunan. Ya, itu satu penyebab dari diabetes. Kemudian memang karena ada gangguan dari gangguan imun di dalam tubuh kita. Ya, itu bisa menyebabkan jadi diabetes ya. Kemudian memang karena ada kerusakan dari itu pankreas itu yang menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar gula di dalam darah. Ada kerusakan di sana sehingga menyebabkan terjadi diabetes. Kemudian untuk faktor risiko yang pasti biasanya kegemukan, obesitas. Jadi kalau orang yang obesitas itu rata-rata nanti menjerumusnya ke diabetes juga ya dok ya? Iya, itu sering sekali pasien-pasien dengan obesitas itu menderita diabetes. Ya, kemudian gitu. Faktor risiko yang lain adalah merokok juga bisa. Karena gitu. Merokok juga akan menurunkan antibodi di daya tahan tubuh kita kan berkurang ya, sehingga gampang terjadi atau penyakit ya, bukan hanya diabetes, penyakit yang lain juga bisa. Oke, baik dokter, terima kasih. Nah itu dia saudara yang mau bertanya lagi silahkan, masih kita tunggu ya. Mau telepon langsung, bicara langsung dengan dokter Abdul Hakam Mubarak ini, saudara bisa langsung telepon di 896137 atau bisa langsung telepon di WhatsApp-nya di 081130200906. Kita akan kembali lagi saudara, tentunya masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Radio inspiratif dan informatif saudara untuk pagi ini menjelang siang ya, sudah siang. Tadi gara-gara ngobrol sama dokter mengenai di rumah sakit ini ada kegiatan ya dok ya. Ada jalan santai. Nah untuk siang kali ini saudara ya yang mau ikutan bertanya lagi silahkan bisa langsung telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906. Nah tadi belum terjawab ya dok ya mengenai pertanyaan dari pendengar Radio Rahasia FM, apakah orang yang terkena diabetes ini bisa sembuh? Nah, tapi kayaknya yang bertanya langsung telepon nih dok. Kita coba untuk terima dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mau tanya dok. Kan saya punya saudara sepupu, usianya itu sekarang sudah 96 tahun. Nah itu dari muda itu mulai punya anak satu sampai sekarang itu kalau makan nasi itu nasinya nasi kemarin. Nah apa itu ada pengaruhnya? Tapi orangnya itu sehat, nggak mempunyai masalah sakit apa-apa, nggak pernah, sampai sekarang itu masih sehat, masih bisa jalan-jalan, itu sudah 96 tahun dok. Itu kalau makan itu nggak mau makan nasi yang baru atau yang anget, itu nggak mau. Maunya itu nasi kemarin, terus lauknya ya cuma tempe, tahu, pokok sederhana gitu dok. Itu bagaimana, itu apakah bagus? Tapi saya ya percaya kalau kemarin itu gulanya sudah turun, sudah merendah. Kalau nasi
baru itu kan kadar gulanya masih tinggi. Apakah itu betul atau gimana? Tapi orangnya sehat Dok, sampai sekarang masih itu. Ya, alhamdulillah. Ya gitu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan, apakah berpengaruh sih gak sih Dok sama lagu ya? Kok lagu? Nasi baru sama nasi yang mungkin kemarin gitu Dok. Jadi gini, memang untuk diabetes itu kan memang penyakit yang tidak bisa sembuh total. Tapi penyakit ini bisa dikontrol dan bisa diobati. Gitu. Ya dikontrol pertama dengan obat-obatan, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan gaya hidupnya itu. Ya, mungkin dengan makanannya, ya, makanan yang rendah gula. Misalkan nasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, ya. Memang kalau yang nasi baru itu kan sebenarnya kan kalau untuk sekarang itu kan memang kandungan karbohidratnya kan tinggi. Tapi sebenarnya itu ada alat juga ya yang memasak nasinya itu diharapkan kadar gulanya itu bisa turun lebih. Ada lagi itu magicomnya itu. Jadi ada penanak nasi yang bisa mengurangi kadar gulanya. Sehingga tidak perlu makanan yang sudah kemarin itu, baru dimakan. Iya, memang kandungannya mungkin saya juga belum tahu ya. Jadi makan yang kemarin kandungan gulanya itu berapa untuk dimakan sekarang itu saya belum tahu. Tapi memang mungkin bisa juga karena mengurangi dari kadar gulanya itu. Gitu. Jadi tapi kalau terlalu sering ya takutnya malah itu kurang baik juga untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Mungkin untuk kadar gulanya mungkin bisa terkontrol, cuma untuk yang lainnya bisa mempengaruhi kesehatan yang lain. Gitu. Nah, saat ini juga mungkin adakah dari pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan nih Dok yang usianya masih muda tapi terserang diabetes ini Dok? Oh ya, ada. Rata-rata usia berapa sih Dok? Biasanya kalau yang banyak usia 50-60 ke atas. Memang ada yang 30 tahun ya. Ada juga yang menderita diabetes. Mungkin bisa karena keturunan awalnya ya, terus baru muncul setelah usia-usia 20-30 tahun seperti itu. Gitu. Jadi tetap ada ya Dok ya. Ada. Apakah itu pengaruh sekarang ini juga makanan cepat saji atau mungkin karena dokter tadi sudah menyampaikan bahwasanya itu faktor keturunan juga ya Dok ya? Iya, bisa seperti itu. Nah mungkin ada nggak sih Dok tips untuk para mungkin remaja yang biar tidak terkena diabetes ini, tipsnya seperti apa sih Dok? Ya, sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi tipsnya adalah hidup yang sehat. Ya, hidup sehat itu dimulai dengan pertama mungkin makanan yang bergizi, ya, makanan yang mengandung serat, ya. Kurangi makanan yang mengandung gula atau makanan cepat saji seperti yang disampaikan Mas Agus tadi. Ya, itu. Kemudian olahraga. Ya, olahraga tiap hari ya minimal 30 menit ya. Jalan-jalan santai ataupun mungkin lari-lari ya. Selanjutnya adalah menjaga berat badan. Ya, jangan sampai obesitas. Kemudian merokok ya, dihindari untuk merokoknya. Kemudian kalau sudah menderita itu kontrol ya atau cek gula secara rutin. Ya, itu supaya kita tahu sehingga kita bisa mengatur nanti pengobatannya bagaimana, makanan yang harus dimakan seperti apa sehingga tidak tinggi kadar gulanya. Ya, betul, sehingga kalau hal-hal seperti ini dilakukan ya diharapkan nanti tidak sampai terjadi komplikasi yang saya sampaikan tadi, terutama gangren. Oh gitu. Nah, ya, karena pengobatannya kan sulit untuk gangren itu. Oh gitu. Nah untuk gangrennya bahasa tadi ya Dok ya, mungkin dari pasiennya RSUD Dr. Saidiman Magetan yang mungkin terkena bahasa tadi ya Dok ya, perawatan di rumah seperti apa sih Dok untuk penderita penyakit ini yang mungkin sudah melepuh Nana terus dari rumah sakit Saidiman sudah dibersihkan dan diberikan pengobatan. Apakah kontrolnya tetap di rumah sakit atau pembersihannya di rumah bisa dilakukan nih Dok? Iya, kalau sudah kita lakukan pembersihan ya, kemudian pasien sudah rawat jalan, biasanya itu tetap kontrol ya, kontrol seminggu 1 atau 2 kali. Akan tetapi kalau lukanya itu masih kotor sekali, misalkan masih ada nanahnya, masih banyak jaringan yang mati, itu harus tiap hari.
Dan itu bisa dilakukan ya di puskesmas terdekat ya, atau mungkin perawat atau bidan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Oh, gitu. Sehingga iya, kalau kurang dari kebersihan dari luka itu kan nanti akan juga memperberat juga dan lama nanti penyembuhannya. Gitu. Nah, Iya. saya juga pengen tahu ya dok ya mengenai diabetes kering dan basah ini tadi ya, lebih dalam lagi nih dok. Apakah orang yang menderita penyakit diabetes kering tadi genre kering ini tadi ya dok ya, apakah orang yang kering ini apakah memang kondisi badannya semakin kurus nih dok? Enggak pasti kok. Enggak pasti. Enggak pasti. Yang pasien dengan gemuk pun juga kalau memang punya riwayat diabetes juga bisa juga terjadi gangren yang kering. Oh gitu. Baik, kita terima dulu untuk teleponnya ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Agus. Siang Pak Surya. Ya, selamat siang Pak Dokter. Ya, selamat siang Bapak. Ya, begini, ini saya tanya saja perihal masalah diabetes maupun tensi darah ya. Begini, seandainya kalau tensi darah ya dengan gula itu tidak sinkron, contohnya ya, tensi darahnya itu 130 ya, tapi gulanya ini agak tinggi, jadi nggak ada pengaruh. Saya ini kadang-kadang saya ya, ini tensi saya 130, gula saya ini nggak begitu besar, cuma 100 berapa kemarin, 137, itu normal bangga. Terus keduanya ini saudara saya, yaitu mempunyai gula yang cukup tinggi ya, mungkin hampir 400 lebih lah. Ini ada dampak efek nggak untuk kejantanan laki-laki? Karena dia sendiri pernah terbuka dengan saya, gimana Mas aku? Saya ini kan gula saya sekian. Ini saya nggak bisa nggak bisa istri saya nggak bisa, ini bagaimana, apakah betul, bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Pak Surya ada 2 ya dok ya. Yang pertama tadi, apakah tekanan darah sama tekanan gula darah itu sinkron gitu dok? Iya, terima kasih Bapak Surya. Jadi memang tekanan darah sama gula itu memang kadang ada hubungannya juga ya, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu komplikasi dari penyakit diabetik itu kan adanya penebalan dari pembuluh darah. Yang semakin lama kalau semakin nggak terkontrol gulanya itu kan akan menyempit. Nah itu kan juga bisa menyebabkan dari tekanan darah juga akan bisa naik. Ya, kadang bisa seperti itu. Kadang juga memang ada yang tinggi tapi gula normal juga ada yang sebaliknya juga ada. Seperti itu. Jadi tidak tentu ya dok ya. Tidak tentu, yang nggak pasti. Nah tadi terus pertanyaan yang kedua mengenai orang yang sudah menderita diabetes ya dok ya, pengen memuaskan istrinya. Nah itu seperti apa sih? Gimana nih dok solusinya? Iya, tadi kan itu kan komplikasi yang tadi ya berhubungan dengan pertanyaan pertama. Itu karena memang gula yang tinggi itu kan menyebabkan pembuluh darah itu akan menyempit, sehingga aliran darah yang di situ kan akan berkurang. Pun juga di daerah penis ya. Itu kan juga banyak sekali pembuluh darah. Kalau pembuluh darah di sana itu besar ya, aliran darahnya lancar, itu pasti akan keras tegang. Ya seperti itulah. Kalau punya diabetik, apalagi tidak terkontrol sampai 400 ya 500 seperti itu, kan semakin lama kan aliran darah di situ kan juga akan berkurang. Ya otomatis nutrisi ya, oksigen di sana kan juga kurang. Akhirnya jadi tidak kuat, tidak tegang seperti itu. Jadi harus mengurangi kadar gula dulu ya dok? Iya, yang pasti pertama harus kadar gulanya terkontrol dulu. Nanti pelan-pelan ya sambil pengobatan mungkin ya nanti akan bisa membaik lagi. Gitu. Nah, apakah ada terapi khusus nantinya dok untuk menurunkan kadar gula ini sebenarnya? Kalau untuk kadar gula yang pasti kan pertama dietnya, ya terus dengan obat-obatan terutama seperti itu. Oh gitu. Ya, dan nanti harus nanti lebih lanjut ya mungkin konsultasi dengan dokter penyakit dalam nanti yang lebih tahu untuk obat-obatan apa yang perlu diminum ya, seperti apa ya. Oh gitu, baik.
Itu dia saudara Rasi yang sudah bertanya di telepon, ada Pak Surya dan juga ada Bu Sriuni ada di seputaran KPR Sabri. Semuanya sudah terjawab. Dan untuk Anda yang mau ikutan bertanya lagi, masih Agus tunggu bersama Dr. Abdul Hakam Mubarak saudara Rasi dari RSUD Dr. Saidiman Magetan mengenai gangren diabetes saudara Rasi. Jadi tetap merapat terus bersama Radio Rasi FM Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif saudara Rasi, masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan Dr. Abdul Hakam Mubarak saudara Rasi dengan tema yaitu gangren diabetes saudara Rasi. Nah, tentunya untuk kesempatan siang kali ini Dok ya, sudah ada satu pertanyaan yang sudah hadir di WhatsApp-nya. Assalamualaikum Dok, mau tanya apakah injeksi insulin pada pasien diabetes itu dilakukan seumur hidup penderitanya, dan jika terlewatkan apakah yang terjadi Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Setahu saya ya, karena biasanya kan yang ngobatin itu kan dokter penyakit dalam. Yeah. Jadi setahu saya memang suntian insulin itu dilakukan atau diberikan kepada penderita yang kadar gulanya itu tidak terkontrol, jadi selalu tinggi terus. Oh gitu. Dan kalau memang selama kadar gulanya itu tinggi terus, biasanya memang perlu suntikan insulin itu. Insulin, ya. Kalau sudah mulai terkontrol ya, insulin itu kan ada dosisnya ya. Biasanya kalau tinggi sekali ya sampai 20 ya, sampai 22 segala macam ya. Biasanya nanti akan diturunkan secara bertahap. Jadi mungkin untuk bulan ini 20 ya, bulan depan dicek ternyata kalau turun lagi akan turunkan menjadi mungkin 16 ya, 14, 10 sampai kalau udah 10 atau dosisnya rendah itu terkontrol, nanti akan diganti dengan oral. Jadi tidak seumur hidup, tidak, selama itu sudah terkontrol. Kalau gulanya turun biasanya akan diganti dengan oral. Oh gitu. Iya. Nah, tentunya juga satu pertanyaan lagi nih Dok ya, untuk penderita yaitu diabetes tadi yang dilakukan tindakan amputasi ya Dok ya. Iya. Pastinya kalau sudah dilakukan amputasi itu apakah nanti juga mengganti satunya lagi gitu Dok? Apakah setelah diamputasi itu tidak ada lagi tindakan seperti itu Dok? Kalau jaringan yang nekrosis atau yang menjadi gangren itu kan ya memang kita lakukan amputasi kalau memang sudah berat sekali, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ya itu kita bersihkan ya, kita potong ya, kita harapkan dengan pembersihan itu sudah sampai di situ, tidak sampai menjalar kemana-mana. Gitu. Itu. Nah, apakah kalau mungkin ada nggak sih Dok pasien yang seharusnya diamputasi, malah justru pasiennya nggak mau nih Dok? Apakah nanti ada berisiko yang sangat fatal nih Dok? Iya, jadi memang ada juga di pasien yang datang ke rumah sakit ya. Iya. Datang dengan kondisi yang memang waktu itu ya mungkin kakinya ya nggak salah itu ya memang perlu ada tindakan mungkin amputasi sebenarnya. Tapi kadang tidak mau. Biasanya sih kalau seperti itu kalau tidak ditangani, tidak dibersihkan secara baiknya, pasti akan naik biasanya. Misalkan kalau waktu datang itu mungkin cuma ujung jari saja, nanti akan bisa naik dia sampai ke pangkalnya ya, bisa sampai satu, misalkan di kaki ya, satu kaki nanti bisa jadi nekrosis semua, jadi gangren semua. Oh gitu. Jadi alternatif yang bagus itu harus melakukan tindakan amputasi itu tadi ya Dok ya? Iya, kalau memang itu sudah berat dan sudah memang indikasi untuk amputasi ya sebaiknya dilakukan seperti itu. Nah, oke, Dok. Dan tentunya adakah nanti pasien mungkin ada perawatan khusus di rumah gitu Dok untuk orang-orang yang menderita diabetes yang sudah diamputasi atau mungkin sudah ada luka nih Dok? Apakah tindakan di rumah mungkin dokter menyarankan mandinya jangan pakai air dingin atau gimana gitu Dok? Enggak, sebenarnya kalau sudah ada pasien dengan penderita diabetes ya, terus ada luka ya, kita harapkan tidak sampai menjadi gangren ya. Itu memang perlu perawatan ya. Tentunya yang pertama ya kebersihan dari luka itu sendiri ya. Kalau perlu ya dikonsultasikan saja ke dokter terdekat ya, puskesmas atau dokter praktek swasta maupun ke rumah sakit. Kemudian gulanya juga harus terkontrol. Kontrol jangan sampai tinggi ya, karena kalau tinggi kan tadi seperti saya sampaikan
menyebabkan aliran darah ke sana berkurang sehingga nutrisi maupun oksigen itu berkurang sehingga bisa menyebabkan tambah berat nanti kondisinya, dan juga nanti nutrisinya, gizinya, makannya. Ya kalau perlu ya ke rumah sakit, misalkan kita nanti konsultasi dengan ahli gizinya. Ya jadi makanan apa yang perlu ya sehingga tidak menyebabkan gula tinggi maupun supaya cepat sembuh itu makanan apa, protein apa yang perlu dimakan. Oke, baik. Terima kasih dokter dan sudah hadir di studio Rahasia FM memberikan wawasan yang sangat luar biasa mengenai diabetes ya. Tentunya sebelum kita tuntaskan nih dok, ada pesan gak sih para pendengar untuk para pendengar dan para penonton kita untuk selalu menjaga kesehatan untuk mencegah yang namanya diabetes ini dok? Iya, jadi seperti yang dari awal saya sampaikan, jadi kalau untuk mencegah diabetes yang pertama adalah makanan. Makanan yang bergizi, makanan yang mengandung serat maupun buah-buahan, dan kurangi asupan gula, ya, asupan garam, ya, sama yang manis-manis itu dikurangi. Kemudian sering beraktivitas, ya, olahraga terutama, ya, tiap hari kalau bisa. Kemudian tadi merokok, ya. Kemudian kalau memang sudah punya penyakit diabetes, jangan lupa sering kontrol ya. Gitu ya. Kontrol supaya terkontrol untuk kadar gulanya sehingga tidak dapat terjadi komplikasi seperti gangren yang kita bahas siang hari ini. Baik, terima kasih dokter, dan tentunya salam untuk rekan-rekan di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan ya dok. Dan tentunya sahabat Rahasia, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan mengenai gangren diabetes sahabat Rahasia bersama Dr. Abdul Hakam Mubarak dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Saya Agusman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.